Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa bertalabul ilmi walaupun lewat media Hang TV dan juga Radio Hang. Tentunya demi keberkahan majelis di pagi hari ini kita hadiahkan salawat kita dan salam kita kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir daripada surah Al-Humazah, dan inti surat ini terkandung tentang bahaya lisan dan juga bahaya harta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Humazah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yunbadanna fil khutamah. Wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadatun fi 'amadin mumaddada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan kalimat wailun. Kita tahu bahwa dalam bahasa Arab harusnya kalimat yang diletakkan di permulaan kalimat adalah ma'rifat. Tetapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan kalimat nakirah, wailun. Tentu ada faedahnya. Kata para ulama tafsir bahwa diletakkannya di awal kalimat lafdun nakirah, wailun, menunjukkan tentang adanya doa kecelakaan. Karena kalimat wailun artinya kalimat yang menunjukkan tentang celaan kepada manusia. Wailun artinya kehancuran, laknat, keburukan. Walaupun ada ahli tafsir yang mengatakan bahwa wailun adalah nama wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam yang sangat dalam, yang sangat gelap, yang sangat busuk dan menakutkan. Sampai-sampai jahannam sendiri senantiasa berdoa dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari lembah yang disebut dengan wail itu. Artinya bahwa setiap dosa yang dimulai dengan kalimat wailun, dipastikan dosa itu adalah dosa besar. Dan kalimat wailun dalam Al-Quran banyak. Seperti Allah mengatakan wailun lil mutaffifin, wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Termasuk di sini wailun likulli humazatil lumazah. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mencela kepada orang-orang yang disebut humazah dan lumazah. Humazah dan lumazah artinya mencela manusia, merendahkan manusia, mencari aib manusia, menggibah manusia, melaknat manusia. Itulah humazah dan juga lumazah. Ada yang mengatakan bahwa al-humazah bil fi'li wal lumazah bil lisani. Jadi humazah itu mencela manusia dengan perbuatannya, dengan isyarat lisannya, dengan isyarat matanya, dengan isyarat tangannya. Dan lumazah mencela manusia dengan lisannya, menggibah, mencaci, memaki, dan begitu seterusnya.
dan dua-duanya terkena wailun. Humazah sendiri wailun lahum, dan lumazah sendiri wailun lahum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang di antara manusia ada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti lalat. Kita tahu lalat tidak hinggap kecuali di kotoran. Maka ada manusia itu yang selalu mencari-cari aib orang lain, mencari-cari keburukan orang lain, mencari-cari cacat orang lain. Tajasus, masuk pada urusan manusia. Atau Allah Subhanahu wa taala terkadang menciptakan manusia seperti keledai. Kita tahu bahwa keledai adalah Allah yang cipta. Dan suara keledai juga Allah yang cipta. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna ankaral aswat la sautul hamir." Sesungguhnya paling buruknya suara adalah suara keledai. Jadi ada orang-orang itu yang diciptakan seperti keledai, di mana lisannya selalu menyakiti orang lain, di mana lisannya selalu merendahkan orang lain, mencaci maki orang lain, melaknat orang lain. Ketika sebuah dosa itu lebih banyak mempengaruhi, maka dosa itu dipastikan menjadikan sebab orang masuk neraka. Dan tidak ada dosa yang besar pengaruhnya melebihi dosa lisan. Humaza dan lumaza. Karena lisan, orang bisa berpecah belah. Karena lisan, orang bisa saling membunuh. Karena lisan, saudara bisa memutus silaturahim. Karena lisan, seorang anak bisa durhaka kepada orang tua. Karena lisan, orang yang tidak bersalah menjadi bersalah, dipenjara, bahkan mungkin diberikan hukuman. Karena lisan, seseorang rela terkadang mengorbankan persahabatannya. Seorang murid berani kepada gurunya, dan begitu seterusnya. Makanya suatu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, apakah karena lisan-lisan kita ini Allah akan mengadab kita dan Allah masukkan kita ke dalam jahanam?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Celaka engkau wahai Mu'adz, fahal yakubbun nas fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim." Celaka engkau wahai Muhammad, bukankah manusia banyak dimasukkan ke dalam jahannam melainkan akibat buah lisan-lisan mereka. Makanya kenapa seorang muslim dikatakan muslim? Karena al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Karena orang lain selamat dari lisannya, orang lain selamat dari tangannya. Seorang muslim harusnya menutupi aib orang lain. Man satara musliman fid dunya satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aibnya seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat. Betapa banyak manusia yang tidak adil. Ketika tidak suka dengan orang, dia bongkar aibnya. Padahal dia tidak lebih baik daripada orang yang ia bongkar aibnya. Ingat bahwa kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan manusia seperti itu, maka Allah akan membalas juga yang seperti itu. Ketika seseorang suka menyakiti, maka suatu ketika akan ada orang yang menyakiti Anda. Oleh karena itulah, maka karena dosa lisan ini banyak pengaruhnya kepada manusia, makanya Allah Subhanahu wa taala ancam dengan kalimat wailun likulli humazatil lumazah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan alladzi jama'a malan wa 'addada. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun kepada seorang yang bernama Akhnas ibn Syurek, yang selalu menggibah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela Nabi. Ada juga ayat ini turun kepada Umayyah ibn Khalaf,
dan juga Ubay ibn Khalaf. Yang keduanya manusia paling celaka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun kepada Al-Walid ibn Mughirah. Artinya bahwa ayat ini telah diketahui turun kepada siapa? Ma'ruf orang-orangnya, ma'ruf sifat-sifatnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencantumkan nama-namanya, hanya mencantumkan sifat-sifatnya. Humazah dan lumazah. Alladhi jam'a malan wa'addada. Kenapa? Karena al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Ibrah dalam Al-Quran itu bukan sebab turunnya kepada siapa, tetapi karena umumnya lafad. Artinya humazah dan lumazah alladhi jama'a mala wa'addada akan senantiasa ada pada setiap zaman dan tempat. Akan ada orang-orang yang suka merendahkan kaum muslimin. Akan ada orang-orang yang senantiasa mencari-cari aib kaum muslimin. Akan ada orang-orang yang suka menggibah kaum muslimin. Dan akan ada orang yang selalu tabiatnya seperti itu. Merasa paling mulia, merasa paling hebat, merasa paling ini, sehingga akhirnya merendahkan orang lain. Lah kalimat jama'a malan wa'addada, orang-orang yang mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Jadi Umayyah ibn Khalaf dan Ubay ibn Khalaf ini dua orang yang bersaudara, dan keduanya manusia yang paling celaka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Jadi mereka punya perjalanan dagang di musim syita, di musim dingin, dan di musim saif, musim panas. Ada yang mengatakan Umayyah kalau berjalan di musim panas dia ke Yaman, dan saudaranya Ubay ke Syam. Dan apabila mereka datang dari berniaga, maka setiap malam mereka menghitung dananir, uang dinar-dinar mereka. Mereka bolak-balikan uang tersebut, takut ada yang kurang, takut ada yang hilang, takut dicuri orang, dan begitu seterusnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala katakan jama'a malan wa'addada. Lalu apa kaitannya humazah dan lumazah dengan jama'a malan wa'addada? Karena biasanya orang yang suka merendahkan orang, yang suka menghina orang, yang suka mencari-cari aibnya orang, adalah orang-orang yang Allah lebihkan dari segi kekayaan. Biasanya orang-orang kaya, orang-orang yang diluaskan rezekinya, kalau dia orang jahat dan bukan orang saleh, maka dia akan takabur dan sombong. Kesombongan inilah yang kemudian membawa dia merendahkan orang, mencaci maki orang, menghina orang, menggibah orang, melaknat orang. Seperti Fir'aun ketika melakukan humazah dan lumazah kepada Musa alaihi salatu wassalam, dan dikatakan mahinan wala yakad yubin, bahwa Musa itu orang hina dan tidak fasih lisannya, seolah-olah Fir'aun mengatakan aku lebih fasih dibandingkan dia. Maka orang-orang yang memiliki sifat bakhil dengan kekayaannya, atau karena dia mengejar sebuah dunia, sebuah jabatan, sebuah harta, maka dia pasti akan menyikut sana sini dengan melakukan humazah dan juga lumazah, merendahkan orang dengan perbuatan atau merendahkan orang dengan lisannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena dalam bahasa Arab harta itu disebut mal. Dan mal dalam bahasa Arab itu diambil dari mail. Mala yamilu mailun, artinya kecondongan. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, Ra'aitun nas qad malu ala man indahu malun. Aku melihat manusia, mereka mengarahkan wajah-wajah mereka kepada orang yang memiliki harta. Ra'aitun nas qad malu ala man indahu malun wa ma la indahu malun fannasu anhu qad malu.
Tetapi orang yang tidak punya harta, maka manusia akan berpaling dan lari darinya. Artinya bahwa harta disebut mal karena ada kecondongan manusia ingin memiliki harta dan memandang orang yang punya harta. Makanya ketika lihat apabila ada orang yang memiliki harta kemudian berpendapat, maka orang akan mengatakan sodaqta, kau benar. Tetapi kalau orang itu miskin, walaupun dia seorang ustadz, walaupun dia seorang ulama, ketika dia berpendapat pasti dia mengatakan kadzabta, kau dusta. Begitulah manusia lebih memilih orang yang punya harta dan meninggalkan orang yang punya ilmu, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal harta sendiri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak disyukuri, maka justru membawa kecelakaan. Lihat Qarun. Di dunia ini tidak ada manusia sekaya Qarun. Sehebat apapun orang kaya di dunia, di mana saja sebutkan orang kaya di dunia, tidak akan mencapai harta kekayaan Qarun. Tetapi ketika Qarun dia sombong, bakhil, tidak mau mengeluarkan zakatnya kepada syariat Musa alaihi salatu wassalam, dan mengatakan innama utitu min ilmin indi, bahwa harta ini aku dapat dari hasil kecerdasanku, hasil jerih upayaku. Maka apa yang terjadi dengan Qarun? Fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya ke dasar bumi. Begitulah percontohan. Malun saleh li rajulin saleh. Bahwa harta yang baik itu kalau dikelola orang baik, sebagaimana harta itu menjadi buruk apabila yang mengelola orang jahat. Jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Ada orang mengira bahwa kekayaan itu mengekalkan hidupnya. Siapa bilang? Lihat Qarun. Di mana dia? Dia sudah berada di alam barzah, mungkin sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Namrud? Di mana Qarun? Di mana Fir'aun? Di mana Haman? Di mana Abu Jahal, Abu Lahab? Dan orang-orang yang congkak dengan kekayaan dan jabatan mereka, di mana mereka? Tidak ada yang kekal di dunia. Sekaya apapun Anda, kematian sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Idza jaa ajaluhu la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajalnya, tidak mungkin mundur, tidak mungkin maju. Pas waktunya. Dan Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Sehebat apapun, sekaya apapun Anda, pasti akan ada waktu kematiannya. Lihat di sekeliling kita. Karena memang di sekeliling kita ini madrasah bagi kita. Lihat artis-artis yang meninggalnya terkadang sangat sadis sekali. Padahal mereka di atas puncak karirnya, di atas puncak kekayaannya, berbangga dengan popularitasnya, berbangga dengan kekayaannya. Mereka pun harus mati di waktu muda. Apa itu menunjukkan bahwa harta bisa mengekalkan? Tidak. Ya, mungkin pandangan orang-orang miskin kepada orang kaya, terkadang mereka menganggap orang kaya itu lama matinya. Karena logikanya, kalau orang diberikan kekayaan, dia bisa menjaga badannya. Terkadang orang kaya usia 50 tahun, wajahnya masih 20 tahun. Karena mungkin rajin merawat badannya, rajin merawat mukanya, terkadang operasi sana-sini, suntik sana-sini, sehingga nampak muda. Tapi lihat orang miskin. Karena tidak punya harta untuk merawat badannya, terkadang usia 20 tahun, nampak sudah tua. Sehingga orang-orang miskin memandang orang kaya itu seolah-olah dia kekal di dunia. Kata siapa? Ya. Di dunia ini hanya casing saja. Kecantikan itu akan pudar dengan panjangnya waktu dan berlalunya waktu. Kekayaan juga sama. Kan hakikat harta itu adalah tajmi wa tafrik. Kita kumpulkan, habis itu kita tinggalkan. Jadi rebutan ahli warisnya. Betapa banyak orang-orang yang dari kecil, kemudian dewasa, kemudian dia pun usaha. Bertahun-tahun sampai dia tua. Sudah kebeli semuanya. Cita-cita dia sudah menjadi sebuah kenyataan. Rumah megah sudah ada, kebun luas sudah ada, rekening di mana-mana, usaha sudah jalan.
Tiba-tiba Allah takdirkan meninggal. Lalu untuk siapa kekayaan ini? Rupanya menjadi rebutan ahli warisnya. Itulah hakikat harta at-tajmi' wa tafriq. Habis dikumpulkan, ditinggalkan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ketika sifat kemudian melekat kepada orang-orang yang diberikan nikmat berupa harta, akhirnya kemudian dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan popularitasnya, dia merendahkan orang lain dengan perbuatan yang disebut humaza, merendahkan orang lain dengan lisan disebut lumaza. Maka apa balasannya? Maka Allah katakan la yumbadan nafil khutama. Maka orang itu akan dilempar ke dalam neraka khutama. Nabat itu artinya dipaksa dan diseret. Khutama itu artinya neraka yakhtimu ba'duhu ba'da. Di mana khutama itu disebut khutama? Karena siapapun yang masuk ke neraka itu akan dibantingnya. Siapapun yang masuk neraka itu akan dicabik-cabiknya, akan dipatah-patahkannya. Ya al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Sebagaimana di dunia dia sombong, takabur, sehingga merendahkan orang, maka di akhirat dia dihinakan Allah dengan cara dipaksa, diseret, dilempar, kemudian akan dipatah-patahkan oleh neraka khutama. Wa ma adraka mal khutama? Narullahil muqadah, neraka yang menyala-nyala. Narullahil muqadah, neraka yang menyala-nyala. Dan api di dunia ini hanya bagian daripada 70 api di akhirat. Itu saja sudah bisa membakar satu dunia. Bagaimana kemudian orang dimasukkan ke dalam neraka yang para penjaga malaikatnya ghiladun syidadun, yang sangat keras dan kasar, alaihim muqsadah, dan mereka akan ditutup dalam neraka itu. Kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban nar. Apabila mereka hendak lari dari neraka, maka api akan mengejar dan menyeretnya dan dimasukkan kembali, dan mereka tidak bisa keluar fi amadim mumaddadah, karena mereka terikat dalam tiang. Bayangkan ketika sebelumnya Allah mengatakan allati tattali'u 'alal afidah inna 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Coba Anda bayangkan, seandainya seseorang kemudian diletakkan pada sebuah tiang, kemudian diikat, seperti orang sedang membakar daging dalam sate. Kita lihat sate itu. Maka sate akan dibolak-balikan di bara api. Tentu sate itu tidak akan langsung matang ke dalam. Dia pasti akan membakar di luar dulu. Kemudian mulai meresap ke dalam. Kemudian meresap ke dalam sampai akhirnya matang semuanya. Itulah gambaran orang-orang yang dimasukkan ke neraka khutama. Seseorang akan diikat di tiang neraka, sehingga orang tidak bisa keluar dari situ. Kemudian dikelilingi api dan tidak ada pintu keluar. Maka api itu akan mendekat. Kemudian pertama akan membakar kulit kita. Kemudian setelah kulit terbakar, maka masuk ke daging kita. Kemudian setelah daging kita terbakar, masuk ke tulang kita. Dan terakhir ke hati kita. Allati tattali'u 'alal afidah. Anda bisa bayangkan. Ini siksaan luar biasa. Lain dengan orang langsung dimasukkan ke dalam api, selesai gosong. Ya. Langsung mati. Ini tidak. Dibuat mati pelan-pelan. Dan itu al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sebagaimana amalan di dunia. Ketika dia sombong dengan hartanya, akhirnya merendahkan orang. Terkadang ada orang yang tidak kaya-kaya amat. Ya. Mungkin kekayaannya tidak banyak, tapi kesombongannya luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari surah Al-Humazah ini bisa kita petik pelajaran tentang bahaya lisan dan juga bahaya harta. Lisan adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan mengatakan sesuatu kecuali kebaikan. Makanya Rasul mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakan kalimat yang santun, kalau tidak bisa diam. Makanya Rasul senantiasa menasihati sahabatnya, kuffa anka hadha. Tolong jaga lisan ini. Karena tidak ada dosa
yang paling banyak dilakukan oleh anggota badan melebihi lisan kita. Oleh karena itulah maka jaga lisan. Jangan suka menghina orang lain, jangan suka mencaci orang lain, jangan suka menggibah orang lain, tetapi berusaha menutup aib orang lain, memberikan uzur kepada orang lain. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa terkadang seseorang manusia la yatakallamu bil kalimah, mengucapkan satu kalimat. Ibarah Nabi tidak mengatakan berkalimat-kalimat, tapi cukup satu kalimat. Tapi kadang satu kalimat ini tanpa sadar diucapkan manusia, min saqatillah, rupanya membuat Allah Subhanahu wa taala murka, dan dia tidak sadar mengucapkannya. Yahwi sahibuha fi nari jahannam, rupanya menjadikan orang ini dimasukkan ke neraka jahannam, naudzubillah. Begitu juga dengan harta. Harta ini hanya wasilah menuju masuk ke dalam surga. Tapi betapa banyak orang-orang yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Terkadang harta itu melalaikan manusia. Islam tidak melarang orang jadi kaya. Silakan Anda kaya. Bukankah 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga rata-rata orang kaya? Abu Bakar orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya, Utsman bin Affan orang kaya, kemudian Zubair bin Awam orang kaya. Rata-rata orang kaya. Mereka para pembisnis hebat. Tetapi kekayaan mereka betul-betul diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering saya katakan, malun saleh li rajulin saleh. Harta yang baik itu kalau dikelola orang baik. Ingat bahwa hisab yang paling lama di akhirat itu yang berkenaan dengan harta. Makanya Nabi SAW mengatakan, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapati harta itu, kemana kau belanjakan? Bayangkan, satu hari terkadang ada orang belanja itu bukan hanya sekali. Terkadang, apalagi di masa sekarang, mudah orang berjual beli lewat online. Terkadang satu hari itu COD berkali-kali, 100 kali. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, dan yang lain sebagainya. Itu semua kan ditanya. Ya, berapa kali Anda belanjakan, maka berapa kali Anda akan ditanya soal belanja itu. Kemana kau belanjakan? Ya. Oleh karena itulah maka kenapa kemudian orang-orang kaya dibelakangkan masuk surga dibandingkan orang miskin? Bahkan jaraknya setengah hari, setengah harinya akhirat tentu 500 tahunnya kehidupan dunia. Dari sini menunjukkan bahwa orang tidak dilarang jadi kaya kalau dia mengeluarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya. Supaya kekayaan itu menjadi berkah dan supaya tidak mencelakakan pemiliknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara tafsir singkat daripada surah Al-Humazah. Mudah-mudahan ada manfaatnya.